Halo, ini dengan Buce. Hari ini tanggal 15 Oktober, tepat 1 bulan setelah saya diberi vaksin yang kedua kali. Jadi hari ini saya ke sana untuk diambil darah, ya. Ini masih ada bekasnya. Tadi diambil darah, dan sebelumnya itu saya diberikan penjelasan, ya. Jadi begini, ada 7 hal yang dijelaskan, ya. Yang pertama, ada perubahan prosedur. Jadi tadinya itu yang diadakan penelitian between 18 sampai 55 tahun. Sekarang diperluas even sampai anak umur 12 tahun ke atas. Even yang tua sampai 100 tahun pun boleh. Jadi tidak dibatasi umur. Jadi semua umur sekarang, ya, udah masuk fase 3. Itu yang pertama dari segi umur. Yang kedua, awalnya yang diambil darah diambil darah 30 ml, 30 string, 3 string, ya. Nah, sekarang cuma 20 string, ya. Itu yang kedua. Informasi yang ketiga yang saya mau ceritakan, bahwa 20 hari setelah saya vaksin yang kedua, jadi 10 hari yang lalu, saya diam-diam memeriksakan antibodi saya ke lab test, lab court namanya. Hasilnya negatif. Jadi 2 kali saya periksa antibodi saya, dua-duanya negatif. Ya. Tapi tadi waktu saya mau ceritakan ke nurse-nya bilang, gue nggak mau tahu, gue nggak mau tahu. Jadi dia tutup telinga, dia nggak mau tahu. Jadi rupanya adalah peraturan bahwa nurse-nya tidak. Jadi kita semua, apapun placebo atau real vaksin, tetap diperlakukan sama dengan prosedur yang sama. Jadi mereka tidak boleh membedakan. Jadi sebaiknya mereka tidak boleh tahu bagaimana. Ya. Itu yang saya mau ceritakan. Itu nomor 3. Nomor 4 saya tanya. Ya. Saya tanya, jadi boleh enggak saya tahu apakah saya dapat placebo atau enggak? Karena awalnya pada waktu kita pertama kali datang, mereka bilang akan diberitahu pada akhirnya. Nah, dia bilang mereka belum boleh memberikan informasi itu. Nanti akan ada prosedur yang akan mereka berikan informasi. Begitu. Jadi tetap saya disuruh datang. Yang keempat, saya disuruh datang 5 bulan setelah ini. Jadi tepat 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Jadi rupanya 1 bulan setelah vaksin yang kedua dan 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Ya. Jadi bukan 6 bulan dari sekarang, tapi 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Terus ada hal yang juga diberitahu pada saya, ya. Jadi informasi ini hanya diberikan bagi orang yang yang vaksin. Jadi orang luar tidak tahu. Ternyata mereka mengharapkan untuk melakukan penelitian pada 43.900 pada fase 2 dan 3 ini diperlukan 43.998 orang. Ya kurang lebih 44.000 orang lah diperlukan untuk vaksin yang kedua ini. Dan diberitahu bahwa itu berselang-seling, seperti koin di flip. Ada yang dapat vaksin, jadi 50% vaksin, 50% placebo. Kemungkinan saya dapat placebo. Ya. Jadi itu sedikit yang ini. Terus kemudian saya kan tanya, ini yang divaksin ini berapa banyak sih? Ya, kan aku perlu tahu dong, apakah ini berapa orang, ya? Jadi dia memberikan jawabannya ini. Jadi saya diberikan kertas ini saya tanda tangan. Ini informasi, ya, hanya untuk yang ikut vaksin aja. Ternyata informasi yang pertama bahwa ternyata sampai Agustus tanggal 6 2020 cuma 350 orang yang divaksin sampai Agustus 6. Tapi meningkat pada Oktober 5 sampai Oktober 5 2020, 10 hari yang lalu, jumlahnya sudah 36.576 orang yang divaksin, yang mengikuti penelitian ini, mengikuti research ini, ya. Jadi cukup
peningkatan yang signifikan ya, dari 350 orang menjadi 36.576 orang di bulan Oktober tanggal 5. Itu sedikit yang saya mau kasih tahu. Terus kemudian ada yang di ini tetap kita tidak boleh memproduksi anak. Jadi lu tidak bisa hamil. Gua kan nggak hamil ya, tapi kita tidak bisa membuat orang hamil dalam jangka waktu 6 bulan. Karena mungkin khawatir, karena vaksin ini adalah RNA daripada virus COVID-19. Khawatirnya akan merubah mutasi pada genetik daripada anak. Ya. Terus juga ada yang menarik, diberitahu juga bahwa masih belum bisa dipastikan kalau kita dapat vaksin ini, kita otomatis punya antibodi. Masih dalam penelitian. Apakah ada antibodi atau tidak, mereka belum berani memastikan. Karena di sini kan di Amerika semua apa-apa gampang disu ya. Kalau mereka udah memastikan dan ternyata orang masih sakit, nah bahaya. Nah, berita baru yang mungkin kalian yang bukan dari ini, tapi saya dengar dari luar. Unfortunately, katanya ini terjadi di hanya 5 orang di seluruh dunia. Unfortunately, bahwa ada orang yang pernah sakit COVID, terus kita kan pikir dan sembuh, kita kan pikir orang sakit COVID dan sembuh harusnya punya antibodi. Ternyata orang itu bisa sakit yang kedua kalinya. Ya, saya dengar itu kemarin di radio. Jadi ditemukan bahwa ada orang bisa terkena COVID 2 kali. Nah, yang jadi pertanyaannya, antibodinya di mana gitu loh? Apakah habis atau apakah dia terkena virus yang lain? Apa strainnya yang beda dari yang pertama dia terkena? Karena belum diteliti, ya. Ada perkiraan katanya kuantiti daripada virus. Artinya apa? Artinya contohnya ya, kalau gua di sini, ya, gua sini terus ada yang bersin. Ini kan yang masuk di sini orang bersin, itu masuknya 100 ya. Nah tapi kalau gue pakai masker, ya, gue pakai masker, ya dia mungkin tersaring dengan dia punya masker juga, yang keluar mungkin 50%. Sampai di masker gue mungkin, kalaupun aku dapat atau mungkin gimana gini dapat gitu, mungkin tinggal 10%. Jadi jumlah virus yang kita dapat itu mempengaruhi 10% dengan 100% hasilnya beda. Orang lebih sakit kalau dapat 100%. Jadi apakah perlu pakai masker? Walaupun tidak begitu efektif, mungkin pakai yang kayaknya scuba masker. Menurut saya sih iya, jadi mengurangi persentase vaksinnya, virus yang kita dapat. Karena itu juga mempengaruhi berapa sakitnya kita. Nah, jadi diduga bahwa orang yang sakit ini, waktu dia dapat kedua kalinya, exposure-nya besar. Mungkin dia kira dia udah aman, dia tidak pakai masker, orang bersih, langsung dia sakit. Gitu. So itulah sedikit yang saya mau cerita. Oh ya, saya juga ada baca ini, ada penelitian baru. Jadi kemarin, puji Tuhan, kita dengar bahwa Presiden Trump sudah negatif ya. Tadinya kita khawatir juga bahwa dia akan sakit lebih keras. Karena dia 3 hari sudah keluar dari rumah sakit. Menurut para ahli, ada kemungkinan 1 minggu itu sakit-sakitnya, pas puncaknya. Jadi diduga 4 hari setelah dia keluar, kemungkinan nanti dia sakit. Ternyata enggak. Jadi kayaknya obatnya kerja. Nah dia pakai obat ini. Obat yang baru ini, apa ini namanya, saya bacainnya. Research study, mana ini? Ada, saya ada lihat di Facebook, mereka lagi mencari studi untuk namanya Regeneron cocktail ya. Jadi obat baru ini ternyata dicobakan ke Presiden Trump dan dia dalam 3 hari kayaknya dia recover. Katanya sekarang udah negatif. Kalau menurut saya itu adalah hal yang positif, itu berita bagus dan rakyat biasa boleh nyoba dalam penelitian ya. Belum jadi obat tapi penelitian. Jadi saran saya, andaikan dan 3 kali kalau moga-moga jangan, kalau ada sampai terkena, coba-coba ikut penelitian ini, akan dikasih obat for free gitu loh, Regeneron namanya. Ya.
Itu yang dicobakan ke Presiden Trump dan tampaknya berhasil ya. First Lady juga Melania dan anaknya Baron katanya positif, tapi sekarang sudah negatif. Puji Tuhan juga ya. Ya, so begitu kira-kira informasi yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih.